Perkenalkan, nama saya Grenius Nathanael Sidabutar dengan NPM 2193008. Video ini saya persembahkan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi dengan dosen pengampu Pak Mubasiran. Pada kesempatan ini, saya akan membahas Plan Risk Management. Topik pembahasan kali ini ada definisi, input, yang diantaranya ada Project Management Plan, Project Charter, Stakeholder Register, Enterprise Environmental Factors, Organizational Process Assets, lalu ada tools dan teknik yang diantaranya ada Analytical Technique, Expert Judgment, dan Meetings. Lalu yang terakhir ada output yang diantaranya ada Risk Management Plan. Plan risk management adalah proses mendefinisikan bagaimana melakukan aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah memastikan bahwa tingkat, jenis, dan visibilitas atau keadaan dapat dilihat dan diamati manajemen risiko yang sepadan dengan risiko dan pentingnya proyek untuk organisasi. Rencana manajemen risiko sangat penting untuk berkomunikasi dan mendapatkan persetujuan dan dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan proses manajemen risiko didukung dan dilakukan secara efektif selama siklus hidup proyek. Input 1. Project Management Plan. Dalam perencanaan manajemen risiko, semua menyetujui rencana manajemen anak perusahaan dan baseline harus diambil ke dalam pertimbangan untuk membuat rencana manajemen risiko yang konsisten. Rencana manajemen proyek menyediakan dasar daerah beresiko termasuk ruang lingkup, jadwal, dan biaya. 2. Project Charter. Project Charter adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemrakarsa proyek atau sponsor yang secara formal punya kewenangan. Project Charter dapat memberikan berbagai masukan seperti risiko tingkat tinggi, deskripsi proyek tingkat tinggi, dan persyaratan tingkat tinggi. Keberadaan proyek dan menyediakan manajer proyek dengan otoritas untuk menerapkan sumber daya organisasi untuk kegiatan proyek. Ini mendokumentasikan kebutuhan bisnis, asumsi, kendala, pemahaman pelanggan kebutuhan, dan persyaratan tingkat tinggi dan produk baru. Layanan atau hasil tersebut memang ditunjukkan untuk memuaskan semua pihak. Contoh, tujuan proyek, asumsi dan kendala, risiko tingkat tinggi. 3. Stakeholder Register. Stakeholder Register adalah dokumen yang menjelaskan siapa yang dipengaruhi oleh suatu proyek dan dampak serta dampaknya terhadap proyek. 4. Enterprise Environmental Factors adalah faktor-faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi manajemen risiko rencana. Proses meliputi 1. Faktor lingkungan perusahaan mengacu pada kondisi, bukan di bawah kendali tim proyek. Pengaruh itu membatasi atau mengarahkan proyek. 2. Faktor lingkungan perusahaan sangat bervariasi dalam tipe, contoh, budaya organisasi, struktur dan data kelola. 2. Distribusi geografis dari fasilitas dan sumber daya. 3. Pemerintah atau standar industri. 4. Informasi, studi, dan resiko industri. 5. Organisasional proses aset. Aset proses organisasi yang dapat mempengaruhi proses rencana manajemen risiko meliputi 1. Kategori risiko. 2. Definisi umum dari konsep dan istilah. 3. Format laporan risiko. 4. Template standar. 5. Peran dan tanggung jawab. 6. Tingkat otoritas dan pengambilan keputusan. 7. Pelajaran yang diambil. Lalu di sini ada bagian 2 dari topik pembahasan, yaitu tools dan teknik. Yang diantaranya 1 ada analytical technique, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk memahami dan menentukan konteks manajemen risiko secara keseluruhan dalam proyek. Konteks pengelolaan risiko adalah kombinasi dari sikap risiko stakeholder dan exposure. Risiko strategis yang diberikan proyek berdasar konteks proyek secara keseluruhan. Misalnya, analisis profil risiko stakeholder dapat dilakukan untuk kelas dan memenuhi syarat risk, appetite, proyek stakeholder, dan toleransi. Teknik lainnya seperti penggunaan strategis lembar penilaian risiko yang digunakan untuk memberikan penilaian tingkat tinggi exposure risiko proyek berdasarkan konteks proyek secara keseluruhan. Tergantung pada penilaian ini, tim proyek dapat mengalokasikan sumber daya yang tepat
dan fokus pada aktivitas manajemen risiko. 2. Ada expert judgment. Untuk memastikan pembentukan komprehensif dari rencana manajemen risiko, penilaian dan keahlian harus mempertimbangkan kelompok atau individu dengan pelatihan khusus atau pengetahuan tentang subjek area seperti manajemen senior, stakeholder proyek, proyek manajer yang telah bekerja pada proyek-proyek di daerah yang sama, subjek ahli dalam bisnis atau wilayah proyek, kelompok dan konsultan industri, dan profesional dan teknis asosiasi. 3. Ada meetings. Tim proyek mengadakan pertemuan perencanaan untuk mengembangkan rencana manajemen risiko. Peserta pada pertemuan ini mungkin termasuk manajer proyek, anggota tim proyek dipilih, dan pemangku kepentingan. Siapapun dalam organisasi dengan tanggung jawab untuk mengelola perencanaan dan kegiatan pelaksanaan dan lain-lain sesuai kebutuhan. Output dari kegiatan ini dirangkum dalam rencana manajemen risiko. Lalu ini adalah topik terakhir dari video ini, yaitu output. Rencana manajemen risiko adalah komponen bahasa dari rencana manajemen proyek dan menjelaskan bagaimana manajemen risiko kegiatan terstruktur dilakukan. Rencana manajemen risiko meliputi metodologi, yaitu mendefinisikan sumber pendekatan, alat-alat, dan data yang akan digunakan untuk risiko manajemen pada proyek. Lalu ada peran dan tanggung jawab, mendefinisikan pemimpin, dukungan, dan anggota tim manajemen risiko untuk setiap jenis kegiatan dalam rencana manajemen risiko dan menjelaskan tanggung jawab mereka. Lalu ada penganggaran, perkiraan dana yang dibutuhkan berdasarkan sumber daya yang ditugaskan untuk dimasukkan dalam baseline biaya dan menetapkan protokol untuk aplikasi cadangan. Lalu ada timing, yaitu mendefinisikan kapan dan seberapa sering proses manajemen risiko akan dilakukan di seluruh siklus hidup proyek, menetapkan protokol untuk aplikasi cadangan, jadwal, dan mengatur aktivitas manajemen risiko untuk dimasukkan dalam jadwal proyek. Lalu yang terakhir ada kategori risiko, menyediakan sarana untuk mengelompokkan penyebab potensi risiko. Beberapa pendekatan dapat digunakan. Misalnya, struktur didasarkan pada tujuan proyek berdasarkan kategori. Sebuah struktur rincian risiko membantu tim proyek untuk melihat banyak sumber dari mana risiko proyek mungkin timbul dalam identifikasi risiko. Struktur rincian risiko adalah representasi hierarkis risiko sesuai untuk kategori risiko. Ya, demikianlah video kali ini terkait plan risk management. Terima kasih telah menonton dan berikan komen untuk saran dan kritiknya. Terima kasih.